Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, untuk hari ini aku akan menceritakan cerita pengalaman horor aku pertama kali sewaktu aku masih kecil. Pertama kalinya aku melihat makhluk kasat mata. Wah, itu aku ngerasa mimpi, tapi itu beneran nyata. Oh ya, maaf guys, aku lagi di luar. Lagi nungguin mama, jadi daripada kosong di mobil kan, jadi mending aku bercerita sama kalian pengalaman horor aku selama bukan selama sih, ini pengalaman horor atau pengalaman pertama aku melihat makhluk yang kasat mata pertama kali ya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi aku lanjut. Jadi kisah ini tuh berawal dari waktu aku berumur, aku lupa umur aku berapa, yang penting di situ aku kelas berapa ya, 4 atau 5 SD gitu, dan bertempat di rumahku sendiri. Jadi awal mulanya aku lagi tidur, itu tepat banget pukul jam 12.00 kalau aku nggak salah lihat jam dan aku nggak salah ingat. Yang penting jam 12, aku nggak tahu lewat berapa, yang penting jam 12 malam. Dan di rumah aku itu dulu jam 10 orang udah pada tidur gitu. Dulu anak SMA, masih SD aku mah. Jadi orang tua juga emang udah terapin sama anak-anaknya kalau jam 10 itu semuanya udah harus tidur. Jadi jam 9 itu semua sudah harus ada di tempat tidur. Jadi proses tidurnya itu paling lama banget aku tidur jam 10. Emang itu kurasa udah malam banget gitu, karena udah terbiasa ya, dari kampung juga gitu, terbiasa banget lah gitu. Pada malam itu aku kebelet pipis. Pengen banget pipis. Aku tidurnya kan sama asisten rumah tangga juga gitu, karena kalau sebenarnya asisten rumah tangga ada kamarnya tersendiri, cuman karena aku cuman berdua sama kakak aku tidur di kamar, jadi kayak selalu ngerasa takut aja gitu kalau cuman berdua gitu. Akhirnya aku selalu panggil asisten rumah tangga aku untuk nemenin aku dan kakak aku tidur. Nah, pas jam 12 itu aku kan kebelet banget nih. Aku bangunin nih si asisten rumah tangga aku, namanya Tini. Aku bilang, Tini bangun, mau ke pipis. Aku bilang kayak gitu kan sama dia. Terus dia kayak agak kesel gitu, karena kayaknya dia baru aja memejamkan mata. Terus aku bangunin lagi. Terus aku bilang, Tini mau sekali ke pipis, mau sekali ke buang air kecil. Terus kata si Tini, ya udah pergi aja sendiri gitu kan, deket, terus lampu dapur kan nyala gitu, apa sih yang harus ditakutin. Jadi karena aku merasa ya udah, kalau nggak ada yang mau temenin aku aja sendiri kayak gitu kan, dengan boronya aku. Jadi boro itu ini guys, apa sih namanya, kayak sok-sokan gitu. Jadi aku berjalan sendiri. Jadi pas depan kamar itu kan ruang TV gitu kan. Nah, di situ tuh sebenarnya udah nggak enak banget sih keluar kamar sendiri dengan suasana yang gelap. Cuman aku beraniin diri aja, karena daripada pipis di celana kan, mending ya udah beraniin diri aja gitu. Sapamnya masuk ya sih tadi.
Oke, lanjut. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk ke kamar mandi atau kamar kecil sendiri gitu. Namun pada saat aku memasuki perbatasan dari jadi rumah aku kan, ini kamar aku nih, ini jalan kayak ngelengkung begini. Nah di sini tuh ada kayak pembatas gitu, antara dapur sama ruang tamu gitu. Dan di situ aku lihat banget, aku nggak tahu semenjak aku memasuki perbatasan itu, maksudnya perbatasan antara ruang tamu dan dapur itu aku ngerasa bukan masuk di dimensi juga sih, maksudnya bukan masuk di dimensi lain, tapi kayak aku ngerasa bahwa orang yang beraktivitas di situ adalah manusia gitu. Dan aku melihat sesosok wanita berambut sangat panjang menggunakan baju putih lagi cuci baju. Di situ aku nggak takut dong sama sekali, karena aku ngerasa oh iya, orang ini yang ada di rumah. Aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa oh iya, ini asisten rumah tangga aku gitu. Aku ngomongnya kayak gitu aja. Dan itu bukan untuk nenangin, tapi aku bener-bener gak ingat atau gak sadar bahwa si itu adalah ini makhluk gitu. Maksudnya itu adalah makhluk gitu kan. Jadi akhirnya aku coba ini nih, ngapain sih? Nah si makhluk ini lagi cuci piring, lagi nyambudin piring. Dan itu piring piring yang digunakan kalau misalkan ada acara di rumah gitu. Cuci piring gitu. Akhirnya karena aku cuek aja, oh ya udahlah dia cuci piring, aku kebelet pipis. Jadi akhirnya aku masuklah ke kamar kecil untuk buang air kecil. 2 hours later. Nah, setelah aku buang air kecil, aku jalan kembali dong ke jalan yang tadi aku lewatin. Dan posisi dari si makhluknya ini udah berpindah tempat, bukan di tempat cuci piring lagi atau di tempat cuci baju di rumah aku, tapi dia udah berpindah ke depan lemari piring. Jadi si piring-piring yang udah dia cuci tadi itu dia bawa ke depan lemari piring. Aku nanya dong, udah selesai piringnya. Dengan santainya aku di situ, aku datengin dong si mbaknya ini. Terus aku nanya deh sama dia, abis cuci piring. Ya namanya juga bocah kan, pasti polos banget kalau abis cuci piring. Kayak dia cuman kayak diem aja. Woi, udah pernah ngopi belum? Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Aja sambil ngelap piring yang udah dia cuci tadi. Dia ngelapnya itu pakai serbet lap mulut itu loh, yang kotak-kotak itu. Dia lagi lap itu. Terus aku ngomong, aku bantuin ya. Akhirnya aku ambil juga serbet, terus aku bantuin masukin di lemari. Akhirnya karena aku rasa piringnya kok nggak habis-habis, padahal kayaknya waktu itu piringnya sekitar 10 atau 8-an, pokoknya nggak banyak banget. Tapi aku ngerasa mungkin nggak tahu lah, pokoknya kayak Kok piringnya nggak habis-habis? jadi aku bilang, aku tidur duluan ya, besok kan aku sekolah. Terus waktu itu dia sebenarnya pengen noleh gitu. Jadi kayak gini loh guys, anggaplah ini si piringnya ya. Dia duduknya kayak gini sambil ngelap. Terus aku bilang, aku tidur duluan ya, soalnya besok aku mau sekolah. Terus aku harus di sekolah itu jam 7 gitu. Terus dia kayak gini. Jadi si rambut ini turun guys, ini turun. Cuman aku nggak ada rasa curiga sama sekali kalau dia itu adalah seorang kunti ya. Terus dia lap gini. Terus pas aku pamit, dia kayak noleh.
Guys, waktu pas dia mau noleh ke aku, akhirnya aku sadar banget. Aku sadar bahwa dia ini bukan manusia. Lagu Somatik 2018 juga dibawakan oleh Pocong dan Kuntilanak. Pas aku sadar dia bukan manusia, aku cepet jalan. Aku nggak lari guys ya, aku cepet jalan ke kamar aku, terus aku tutup pintu kamar, terus aku kunci 2 kali. Dan sebenarnya kan kalau aku tidur sama si asisten rumah tangga aku ini, dia tuh nggak bisa tidur kalau lampu nyala. Dan telunjuk di sini, sehingga lampu akan menyala. Sedangkan aku nggak bisa tidur kalau lampu mati gitu. Jadi pada saat itu aku nyalain lampu, si asisten rumah tangga tuh kayak marah banget. Kenapa sih nih lampunya dinyalain gitu? Pokoknya aku udah gemetaran, aku nggak, aduh itu siapa kayak gitu. Aku pokoknya ngomong kayak gitu dalam hati terus menerus gitu. Sampainya aku ketiduran, dan besok paginya aku teringat lagi dan kejadian semalam. Aku beranikan diri lagi karena aku harus mandi gitu ke sekolah. Jadi karena nggak ada jalan lain menuju kamar mandi aku lewatin lagi nih yang semalam itu. Aku cobalah, aku mimpi apa beneran terjadi sih gitu. Akhirnya aku coba untuk depan lemari. Aku ke depan lemari, dan guys, apa yang kalian pikirkan? Apakah itu hanya mimpi apa beneran? Kalian percaya nggak sih? Aku lihat piring, jadi ada 2 baris piring di depan itu tersusun 5 gitu. Jadi 5 maksudnya kan piring ini tersusun nih ke belakang, satu ininya itu ada 5 gitu. Aku ngelihat piring itu basah kuyup. Lemari piring itu basah ke belakang, basah banget. Terus aku cepet panggil si asisten rumah tangga aku bilang, sini, lihat kok tuh dulu piring di belakang, kenapa basah semua lemari? Dan akhirnya asisten rumah tangga saya juga nggak tahu, asisten rumah tanggaku juga nggak tahu kalau si lemarinya ini basah gitu. Dia cepet ngeluarin semua piring, terus dia heran, loh kok piring yang basah banget nih cuman 2 baris aja, yang paling depan, yang paling belakang itu semuanya kering, yang basah tuh cuman di bawahnya aja kayak gitu. Jadi sumpah waktu itu aku merinding banget, aku kayak agak trauma. Biasanya aku pengen pipis tengah malam, aku coba untuk ya udahlah, tahan adalah besok aja lah kayak gitu. Jadi semenjak kejadian itu aku mengalami banyak hal yang lebih mistis lagi dari itu. Cuman hari ini aku cuma mau ceritain itu aja guys. Jadi untuk nextnya, kalau memang kalian suka sama video aku bakal bikin video paranormal experience lagi. Kenapa sih aku pengen banget ceritain ini sama kalian? Karena aku udah ceritain sama semua orang, sama orang yang aku kenal ya, maksudnya pengalaman aku yang seperti ini. Jadi mungkin buat teman-teman juga mungkin pernah merasakan apa yang aku rasa. Oke guys, jadi cukup dulu video aku untuk hari ini tentang paranormal experience aku. Jadi kalau kalian misalkan suka, kalian bisa like, comment, and subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye bye.